Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengingatkan 3 kriteria calon wakil presiden cawapres kepada bakal calon presiden capres Anies Rashid Baswedan. Ia tak ingin Anies memilih cawapres hanya untuk sekadar bisa mengikuti pemilihan presiden Pilpres 2024. Capres sekali lagi harus bisa menjelaskan kepada 3 parpol politik kenapa memilih si Fulan, apakah karena bisa memenangkan kontestasi. Bukan memilih si Fulan karena jika tidak memilih si Fulan, maka kita tidak bisa maju, ujar Ali lewat keterangannya, Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Ahmad Ali mengingatkan Anies untuk memilih cawapres berdasarkan kriteria yang sudah ditandatangani dalam Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Jangan memilih cawapres karena pertimbangannya mempunyai partai politik. Kalau kita baca Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan di dalam poin 3 itu sangat jelas bahwa Mas Anies diberikan mandat untuk mencari dan memilih cawapresnya, ujar Ali. 3 kriteria cawapres yang disepakati Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah bisa membantu proses kemenangan dan menjaga stabilitas koalisi. Kriteria terakhir, bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan berjalan efektif. Untuk kriteria membantu proses pemenangan, cawapres harus bisa mengisi ruang-ruang kosong di wilayah dukungan terhadap Anies tidak maksimal. Kedua, sosok tersebut tentu tidak boleh standar ganda dan lebih berpihak kepada salah satu partai. Lebih lanjut, ia berharap Anies selangkah lebih maju dalam memimpin koalisi perubahan untuk persatuan. Salah satunya dengan membentuk tim pemenangan untuk memulai sosialisasi ke masyarakat. Sebab, ia mengakui hal tersebut belum terkonsolidasi dengan baik. Misalnya ketika Partai Nasdem membawa Anies ke daerah, mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya disambut oleh partainya. Yang kita mau, Anies dalam setiap perjalanannya didampingi tim koalisi dan diterima di daerah oleh 3 kader partai politik, ujar Ali. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan sepenuhnya ihwal cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan kepada Anies. Meskipun ada harapan banyak pihak untuk sosok tersebut segera diumumkan. Sehingga begitu pencet tombol deklarasi, jangankan hari berikutnya, menit berikutnya ya kita sudah punya sasaran, punya target, punya strategi, punya taktik dan punya pasukan yang sudah siap untuk menjalankan itu semua, ujar AHY dalam acara temu media di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Jadi harapan saya memang segera, sambungnya. Kendati demikian, ia juga sepakat jika pengumuman siapa cawapres untuk Anies tak dilakukan terburu-buru. Sebab, tentunya ada banyak perhitungan yang menjadi pertimbangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait pemilihan Presiden Pilpres 2024 tak sepenuhnya baik. Ia pun menyinggung adanya koalisi yang pertama kali dideklarasikan, tetapi saat ini justru tak jelas nasib dan kelanjutannya. Gerasa-gerusu akhirnya tidak tahu juga, kita juga tahu waktu itu juga ada yang mendeklarasikan cepat-cepat, paham maksud saya ya, tapi begitu terjadi setelah itu bubar paling cepat juga. Jadi segera deklarasi setelah itu segera bubar juga, ujar AHY. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan menambah kriteria atau syarat bagi sang calon yang membuat gusar Nasdem sebagai pengusung pertama Anies sebagai bakal capres. Perwakilan Anies, Sudirman Said membenarkan adanya kriteria 0, yakni berani dan tidak bermasalah bagi cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sudah lama Pak Anies berpandangan demikian, karena kita ingin memulai ikhtiar perbaikan. Maka akan bagus kalau kepemimpinan nasional merupakan dui tunggal yang bebas dari risiko-risiko hukum, ujar Sudirman lewat pesan singkat, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 pekan lalu.
Menurut Anies, negara akan berwibawa bila yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah pribadi-pribadi yang bersih dan kredibel, serta tidak koruptif, kompeten, dan punya visi besar tentang negara ini. Karena itulah Pak Anies memperkuat kriteria calon pendampingnya dengan cara demikian, ujar Sudirman. Kriteria yang disebut 0 itu di luar poin-poin yang sudah disepakati oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Dari sekian nama yang sempat muncul ke permukaan, belakangan ada Susi Pujiastuti digadang-gadang menjadi kandidat cawapres setelah Anies sempat singgah ke rumah Susi di Pangandaran, Banten pada pekan lalu. Pengamat politik, Henry Satrio pun menilai, sosok Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti memiliki visi yang sama. Pendiri kedai kopi ini berpendapat, Anies Baswedan bisa saja memilih Susi Pujiastuti sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Pasalnya, Anies dan Susi memiliki beberapa kecocokan. Ia merasa, jika mencari sosok yang berani, yang jelas harus tidak mudah lari dari gelanggang bila ada usaha-usaha mengganggu pencalonan. Sampai hari ini, memang tidak banyak tokoh yang terlihat berani bersama Anies. Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, memang sering terlihat bersama. Maka itu, ia merasa, kebersamaan Anies dengan Susi jadi menarik perhatian. Selain berani, Hensat merasa, Anies-Susi turut memiliki chemistry. Bahkan, chemistry itu dirasa sudah terbangun sejak lama. Susi, lanjut Hensat, sering berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Bahkan, ada banyak anggrek saat Hensat ke markas Susi di Pangandaran pemberian dari Anies. Maka, pertemuan kemarin saya melihat lebih dari sekadar antara dua tokoh, tapi pertemuan antara sahabat dan mungkin chemistry-nya sudah dapat, kata Hensat kepada Republika, Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Selain itu, ia melihat, sosok Anies dan Susi memang memiliki kesamaan visi terhadap kelestarian hidup. Menurut Hensat, kesamaan visi tentang lestari tersebut tampak dari keaktifan keduanya dalam isu lingkungan. Mereka punya kesamaan visi dalam pelestarian lingkungan hidup, ujar Hensat. Publik, lanjut Hensat, tentu semakin penasaran terkait siapa yang akan dipilih oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai cawapres untuk bersanding di 2024. Sebab, ia menekankan, seluruh rakyat Indonesia menantikan itu. Kalau saya pribadi beropini dipilih atau tidaknya Bu Susi nanti, setidaknya bila menjadi ketua tim ses Anies, tentu akan menarik, kata Hensat. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.